Sekarang kita lanjutkan yang keberapa? Yang ke-30. Sikap hidup seperti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini berdasarkan iman kita? Yang ke-30, sikap hidup yang rela kehilangan hak karena Kristus Yesus. Ya kan? Jadi sikap hidup di mana karena Yesus kita rela kehilangan hak kita. Ya, coba saudara buka dulu dalam Yesaya 49. Yesaya pasal 49. Ini yang dikatakan oleh Yesaya. Yesaya 49 ayat yang ke-4. Ini kata Yesaya, tetapi aku berkata, aku telah apa? Bersusah-susah dengan percuma. Dan telah apa? Menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ya kan? Lihat, saudara lihat bagaimana hamba Tuhan ini bernama siapa? Bernama Yesaya, dia hidup di tengah-tengah bangsa ini kan. Tentu dia menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi ketidakadilan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini ya kan. Ya, tapi dia menyadari terakhirnya dia menyadari bahwa dia mungkin bisa mengalami ketidakadilan sehingga haknya bisa hilang, dirampas, ya kan? Mungkin lewat fitnah, lewat segala macam perlakuan tidak adil. Tapi akhirnya dia berkata apa di sini? Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ya, dia bilang apa? Hakku terjamin pada Tuhan dan upahku ada pada Allahku. Artinya apa saudara? Di sini benar-benar Yesaya itu menyadari bahwa hak-haknya sebagai manusia bisa hilang. Tapi justru dalam Tuhan dia mendapatkan jaminan dan upah daripada Tuhan. Di dalam Tuhan ada upah, ya kan? Nah, manusia akhir-akhir ini sibuk dengan HAM. Pusing saudara lihat sedikit-sedikit HAM, ya kan? Saya pikir kenapa terjadi ketidakadilan ini sebenarnya sambil orang meneriak HAM. Kenapa saya bilang terjadi ketidakadilan? Karena orang hanya sibuk dengan HAM, tapi orang tidak sibuk dengan KAM atau TAM. Ini istilah saya, tahu nggak? KAM dan TAM. KAM itu berbicara kewajiban asasi manusia atau tanggung jawab asasi manusia. Amin. Kita melakukan satu tindakan hal-hal yang tidak baik lah katakan gitu. Lalu kita ditindak oleh aparat keamanan, contoh nih kan. Lalu kita teriak HAM, pelanggaran HAM. Nah, tapi kita tidak melakukan tanggung jawab kita, makanya terlibat satu apa? Kasus. Dunia sibuk dengan HAM. Tapi mereka lupa bahwa mereka hidup juga dituntut tanggung jawab atau kewajiban yang mereka harus kerjakan. Makanya dengar orang Kristen yang menyaksikan acara ini, kita disuruh tunduk kepada pemerintah, itu sebagai tanggung jawab. Kewajiban kita. Amin. Makanya Alkitab katakan berdoalah bagi kesejahteraan bangsamu di mana aku tetap tempatkan. Kita bukan hanya tuntut, tapi kita jalankan juga tanggung jawab. Coba bayangkan kalau hak dan tanggung jawab berjalan, indah nggak? Mantap. Percayalah, pasti apa? Indah, ya kan? Nah, saudara lihat di sini Yesaya bilang apa? Hakku apa? Terjamin pada Tuhan. Artinya waktu dia berkata, aku kehilangan hak, betul. Tapi aku tahu terjamin ada penuh, bahkan upahku datang dari dia. Amin. Nah, saudara, orang yang beriman, dia tidak terlalu pusing selalu dengan HAM. Yang penting dia melakukan tanggung jawab sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Jalankan tanggung jawab itu dengan baik, maka kita akan lihat bagaimana waktu pertolongan Tuhan akan datang. Hak kita tuh Tuhan yang jamin. Ya kan? Jadi begitu melakukan tindakan kriminal diproses, jangan teriak-teriak HAM deh. Lu melakukan kriminal, begitu dipermasalahkan teriak HAM, ya kan? Tanggung jawab dong menjalani hidup ini, ya kan? Supaya orang lain juga tidak mengalami kecurangan kita gitu loh, ya kan?
Orang lain juga berhak hidup kok dengan baik. Ini salah satu contoh ya kan. Dunia tuh sedang teriak-teriak tentang HAM, tapi manusia di dunia ini lupa tentang tanggung jawab atau kewajiban sebagai asasi manusia juga. Itu yang harus dijalankan. Nah itu sebabnya Yesaya bilang hakku tertanggung dalam dia. Bahkan upahku datang daripada dia. Nah, coba saudara lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lihat, jadi kita harus menaruh pikiran kita, menaruh perasaan kita bersama di dalam Yesus. Saya percaya kalau kita lakukan ini pasti hidup itu nyaman. Amin. Yang walaupun dalam rupa Allah, lihat, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini Paulus sedang berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat, dia di sini dikatakan apa? Mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Artinya apa? Yesus pun melepaskan haknya sebagai Allah itu sendiri. Amin. Dia lepaskan, dia mengambil apa? Rupa manusia. Dia tidak mempertahankan. Makanya kita lihat pada akhir perjalanan hidupnya kan dia disiksa. Dia disalibkan, dicemeti 39 kali dengan cambuk Ibrani itu yang pencabang 3 itu kan, dihantamkan tubuhnya. Lalu di setiap ujung daripada cemeti itu ada semacam bola duri itu kan, waktu dihantamkan itu kan itu yang masuk di tubuhnya. Begitu ditarik itu robek keluar darah. Ini disebut dengan bilur. Kenapa dia mau? Karena dia mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan haknya. Demi apa? Demi saudara dan saya. Amin. Saudara bisa lihat ini kan, Yesus sendiri menyatakan hal itu. Makanya Paulus berkata di sini tentang Yesus itu. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia tidak mempertahankan haknya sedikit pun. Nah, hari ini saudara, kalau kita menyatakan kita adalah orang beriman, maka kita kadang-kadang rela kali kehilangan hak. Amin. Memang menyakitkan, betul. Tapi saya mau katakan, saya bilang hakku sudah terjamin dalam dia. Bahkan dia yang memberi upah bagi hidupku. Amin. Jadi saudara, hari-hari ini yang paling penting kita anak Tuhan tunjukkan tanggung jawab. Jalankan. Amin. Kalau untuk itu orang mencurangi kita, hak kita terambil, nggak apa-apa. Tuhan bukan Tuhan yang tidak melihat dan tidak menghitung atau menghitung semuanya itu. Dalam Tuhan dia selalu melihat dan dia menghitungkan menghitung semua apa yang kita lakukan. Meskipun hak kita harus terhilang. Nah, buka lagi satu ayat Lukas 6. Jadi orang yang beriman itu orang yang rela kehilangan hak ya. Kadang-kadang dicurangin, betul. Kita baik ke semua orang, malah kita dikerjain. Pernah ngalami nggak? Kita udah tolong orang baik-baik ya kan? Tapi justru coba kita renungkan, pikir-pikir. Justru disinilah tantangan apa hebatnya kalau kita berbuat baik, lalu orang balas baik. Oke, begitu dia jelek kita kayaknya kesel balas kan? Berarti nggak bedanya dengan orang dunia kan? Justru ini tantangan ya kan. Disinilah iman kita diuji ya kan. Nah ini disebut hak kita hilang. Coba lihat Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-29 ya, 27 sampai 26. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wih, luar biasa ya. Kalau kita berbuat baik buat orang yang sanjung-sanjung kita itu, itu hal yang biasa lah ya kan. Itu dunia juga lakukan itu. Berbuat baik kepada orang membenci kamu. Mintalah berkat. Wah, ini luar biasa. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang mencaci kamu. Wih, dahsyat ya ajaran Kristen ya. Wih, sekian langkah jauh dari ajaran agama-agama. Ya, saya ulangi ya, tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Lihat, kalau sudah mengasihi musuh, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.
berbuat baik, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bisa nggak, saudara? Berkati loh. Berdoalah bagi orang yang apa? Mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Nah, ini agak berat nih. Seperti saya ceritakan, pernah ingat kan cerita kan? Bapak pendeta lagi habis khotbah ini selesai, di depan pintu sudah ditunggu ya kan? Habis dia pukul pendeta, pendeta mau marah. Bapak pendeta tadi bilang, ya kan? Apa? Pukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, udah kasih dah. Dia kasih lagi tang, udah puas. Tapi ingat ada ayat bilang, apa yang kau tabur, engkau tuai. Nah, ini yang paling gak enak. Bukan seperti itu ya. Menampar pipimu yang satu, berikan juga lah pada pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jubah dia ambil, nih ambil sekalian baju. Itu artinya apa, saudara? Ya, benar-benar tidak ada hak untuk membalas. Dia lepaskan haknya. Yesus mengajarkan lepaskan hak. Udah, biar aja. Amin. Justru waktu kita siap lepaskan hak itu, disitulah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Saudara lihat orang-orang yang dikecewakan dalam Tuhan, pasti saudara lihat selama dia tidak membalas, dia bawa ini kepada Tuhan, saudara lihat pasti Tuhan akan menggantikan semuanya. Tuhan, orang kita dicurangin, nanti Tuhan membalas. Kalau Tuhan balas ya nggak main-main. Kita dicurangin, dibohongin, ditipu, Tuhan berkati kita berkali lipat daripada apa yang orang tipu kita. Amin. Saya percaya itu, saudara, karena ini firman. Ya, namanya kita beriman kan kita harus yakin dong segala firman yang dijanjikan ini, ya kan? Ya kan? Kita dicurang pasti Tuhan berkati kita kok. Nah, itu sebabnya lihat di sini, kalau orang minta mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Nih, biar puas kalian. Justru di situ kita mendapatkannya. Yesus bilang, siapa mempertahankan nyawa, kehilangan nyawa. Siapa kehilangan nyawa karena aku justru mendapatkannya. Ya kan? Ini dahsyat ya kan? Jadi saudara lihat di sini yang ke-30, sikap hidup yang rela kehilangan hak karena Kristus Yesus. Nah, hari ini, malam ini, inilah sikap iman yang benar. Jadi kita belajar untuk sikap rela kehilangan hak. Justru waktu kita kehilangan karena Tuhan, di situ kita mendapatkannya. Amin. Nah, ini orang beriman seperti itu. Kalau kita hanya main hitung-hitungan untung rugi, balas-membalas, ya apa bedanya ya kan? Sementara standar kekristenan selalu berbicara tentang kasih. Kita orang beriman kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus apa yang sumber kasih itu sendiri. Amin. Dia datang menyelamatkan kita karena kasih. Sehingga waktu dia hidup dalam kehidupan kita, berarti kasih itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya kepada dia. Dasarnya kita percaya juga kita akhirnya menjalani hidup sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ya, salah satunya ya kasih itu kan. Sehingga hak-hak kita pun kita tidak pertahankan. Meskipun orang curangin, gak apa-apa. Satu saat Tuhan akan menggantikan semua itu. Amin. Yang keberapa? Yang 30. Ini yang ke-31, yang terakhir. Sikap hidup yang menyadari hidup menjadi berarti karena Yesus. Jadi hidup kita menjadi berarti itu karena apa? Yesus. Karena Yesus. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena segala sesuatu, ya kan? Tapi semua karena apa? Kita berarti karena kita hidup beriman kepada Yesus. Coba saudara lihat dalam 1 Korintus pasal 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga apa? Kepercayaan kamu. Artinya sia-sialah juga iman kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia, yaitu Allah itu sendiri, telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa? Iman, percaya kita, ya kan? Nah, jadi saudara lihat ini berbicara tentang sikap hidup menyadari hidup menjadi berarti itu karena Yesus. Ya kan? Hidup menjadi berarti itu karena Yesus.
Jadi bukan karena sesuatu, karena mungkin hal-hal yang berkaitan dengan materi membuat nilai hidup kita bertambah, membuat nilai kita itu menjadi berarti. Dengar baik saudara, di dalam konteks iman Kristen keberartian seseorang hidup itu bukan karena hal-hal ditunjang oleh materi. Dengar baik. Seringkali kan kita ukurannya kan begitu kan. Hidup saya berarti karena saya memiliki segala sesuatu. Ternyata saya pelajari Alkitab, ukuran itu tidak memberikan jaminan seperti itu. Hidup berarti itu karena siapa? Karena Yesus. Makanya di sini Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, seandainya pemberitaan kami tentang Yesus, ternyata Yesus tidak bangkit, sia-sia semuanya. Tapi karena dia bangkit, maka iman kita menjadi tidak sia-sia. Amin. Artinya apa? Hidup kita tuh menjadi berarti. Coba buka lagi dalam Filipi 3. Filipi pasal yang ketiga ayat 4-8 saya baca di sini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, dia bilang. Kenapa dia bilang dia lebih? Disunat pada hari ke-8. Berarti standar Taurat dia penuhi enggak? Yesus juga disunat pada hari ke-8. Dan dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Waduh, dia bilang soal Taurat, gua ini orang Farisi, lu mau ngomong apa? Jadi menurut ukurannya dia tuh sudah mantap gitu loh. Dia sudah oke banget, sudah sempurna lah pada konteks zaman sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Lihat, dia bilang semua itu dianggap sudah mantap, sudah oke semuanya kan. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat. Ya, artinya pada saat itu saudara, konteks agama Yahudi pada saat itu saudara, orang-orang yang percaya Yesus itu dianggap apa ya? Dianggap sesuatu ajaran yang nggak benar gitu loh. Sehingga pengikut Yesus tuh boleh aja, ya kalau bahasa gampangnya tuh dianggap darahnya tuh halal. Makanya dia bantai semua ya kan, termasuk Stefanus kan tuh yang berdiri jadi tokohnya, baca dalam Kisah Rasul itu kan dia ada di situ Alkitab bilang. Nah terus pasal 9 dia berjalan ke Damsyik, ngapain? Bawa surat perintah dari imam-imam untuk ngapain? Habisi orang Kristen yang ada di Damsyik, ya kan? Tapi di situ dia berjumpa Yesus. Lihat, dia bilang aku dari Taurat sudah oke. Tapi ternyata waktu dia berjumpa dengan Yesus, ternyata dia bilang semua itu nggak ada apa-apanya. Terus kita lanjutkan. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Jadi waktu itu ya disahkan, dia membasmi orang Kristen, dianggap pengikut Yesus itu sah. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, dia bilang aku nggak bercacat. Wih, itulah dia ceritakan, jadi dia membandingkan tentang hidup lamanya gitu loh. Meskipun sudah beragama. Berarti dia tidak berbicara tentang tidak beragama, dia beragama luar biasa. Tapi setelah dia berjumpa Yesus, ternyata nggak ada artinya agama yang dia anut selama ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan apa? Dia bilang, yang merupakan apa? Keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus telah berjumpa dengan Yesus. Dia bilang semua itu rugi bagi dia. Malahan segala sesuatu ku anggap apa? Rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pertanyaannya, kenapa segalanya Paulus menganggap sampah? Kenapa? Karena waktu dia berjumpa dengan Yesus, disitulah dia baru mengerti arti sebuah apa? Suatu kehidupan itu menjadi berarti karena perjumpaan itu. Maka dia bilang, aku anggap sampah. Di dalam bahasa asli, saya sudah jelaskan pernah ya, hari Minggu atau kapan. Bahasa asli daripada sampah itu apa? Pembalut. Tokai. Tokai binatang. Ya, terjemahin aja sendirilah. Jadi dia bilang semua yang dulu, termasuk keagamaan yang dia jalankan menurut dia tuh baik, itu benar, sudah hebat gitu loh. Wih, bayangkan basmi orang, bunuh orang dianggap hebat. Ternyata setelah dia berjumpa Yesus, dia bilang semua itu sampah. Termasuk seluruh kekayaan yang dia miliki, dia anggap itu semua nggak ada apa-apanya dibanding dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus ya itu memberikan nilai hidup bagi hidupnya. Sehingga hidup menjadi berarti karena siapa? Karena
Kristus Yesus Tuhan itu. Ya, nah saya mau katakan hari ini sikap beriman yang benar itu kita menyadari hidup menjadi berarti karena Yesus. Ya. Nah, tetapi seringkali kalau kita mau jujur, ukuran-ukuran beriman kita seringkali kita kaitkan dengan materi, saudara. Sampai orang di gereja pun seperti itu. Berimannya ukuran materi, semakin banyak uang kita, semakin banyak harta kita, dia beriman. Benar nggak? Padahal nggak ada hubungannya, saudara. Kalau baca Alkitab nggak ada urusannya itu dengan itu. Ya kan? Seringkali kan kita begitu. Ya maaf aja, sampai dalam dunia pelayanan pun kita misalnya sebagai pendeta, sebagai gembala, kadang-kadang kita membandingkan seperti itu loh. Semakin banyak, gerejaku semakin besar, semakin mewah, jemaat semakin banyak, berarti gua nih semakin beriman. Makanya jujur, maaf saya harus ngomong apa adanya nih. Kadang-kadang saya sampai berpikir, kenapa selalu kalau kita berbicara tentang seminar-seminar pertumbuhan itu, selalu ukurannya pembicaranya dari gereja-gereja yang wah gitu loh. Saya sampai sekarang menyimak, saya sampai renungkan gitu loh. Kenapa tidak dari orang-orang yang berpotensi, yang pelayanannya tuh sampai hidupnya tuh penuh, siap mati untuk itu ya kan? Meskipun mungkin dia pelayanan di daerah-daerah pedalaman yang banyak tantangan masalah, tapi bisa eksis bertahan, tetap memberitakan Injil keselamatan itu. Itu kan dahsyat. Kenapa ukuran selalu materi gitu loh? Gerejanya seberapa besar, jumlah jemaat berapa, itu dianggap satu keberhasilan yang dahsyat, ukuran-ukuran seperti itu loh. Sampai iman jadi standarnya begitu loh. Ya saya tidak berkata juga nggak salah, enggak. Tapi coba jangan banding-bandingkan seperti itu gitu loh. Saya kadang-kadang nggak bisa terima juga gitu ya kan. Kenapa? Karena sikap hidup, menyadari hidup menjadi berarti itu bukan ukuran itunya gitu loh. Ya kita terima Yesus sehingga kita menyadari dia segala-galanya. Itu sudah mantap sudah ya kan. Ya kan? Soalnya kalau ukuran-ukuran materi itu kan banyak cara-cara ya kan. Wih, tadi dia naik motor loh pendeta ini. Sekarang dia naik Alphard. Imannya dahsyat. Saya kadang-kadang lucu-lucu aja lihat gitu. Ya kan, padahal kalau kita perhatikan orang kaya tuh banyak faktor X. Dia rajin, ya kan? Kerja keras, tekun, menggunakan peluang yang ada ya kan? Terus sekarang saya mau tanya, emang orang yang kaya tuh semua orang Kristen? Banyak orang gak percaya Tuhan kok. Hidup masing-masing tapi berkatnya luar biasa secara materi ya kan. Nah sekarang apakah kita bisa bilang, aduh imannya dahsyat nih. Ya mungkin iman pada diri sendiri bisa, ya kan. Tapi kan bukan dalam konteks iman Kristen dia percaya Yesus, enggak juga ya kan. Artinya apa? Imannya percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan, amin. Hidup menjadi berarti karena Tuhan, tapi ukurannya bukan ukuran materi. Yesus selalu berbicara tentang hal-hal kekekalan kok, ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya semua akan ditambahkan apa? Kepadamu, ya kan? Nah, coba saudara buka Mazmur ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, kata Raja Daud. Sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya, jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Anak-anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Dahsyat nih saudara. Daud bilang, orang benar aku tidak pernah melihat Tuhan tinggalkan. Bahkan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Ini kan ada jaminan ya kan. Nah tidak dibilang tiba-tiba jadi pengusaha toko roti, enggak kan? Ya kan? Orang ditinggalkan anak cucu minta, enggak. Dia tidak dibilang anak cucu jadi pengusaha roti, toko roti, pabrik roti, enggak juga. Tapi jaminan hidup Tuhan beri. Artinya orang percaya pasti Tuhan pelihara, amin. Tapi ukuran iman kita jangan diukur dengan materi-materi ini gitu loh. Ya kan? Justru waktu kita merasa kita hidup berarti karena Tuhan, itu yang Tuhan mau, amin. Maka Yesus bilang, di luar aku kamu kan tidak bisa buat apa-apa. Seperti carang yang tidak bisa hidup tanpa melekat pada pokok anggur itu. Itu artinya kita hanya bisa hidup
karena Tuhan. Hidup menjadi berarti karena Tuhan, ya kan? Nah, soal nanti berkat itu saya selalu juga bilang relatif lah, ya kan? Saudara enggak usah banding-bandingkan lah, ya kan? Makanya bisa bersyukur tuh juga jangan banding-bandingkan, ya kan? Karena gue sekarang lagi begini, aduh saya bersyukur karena dia di bawah saya. Itu namanya penghinaan. Bersyukur ya, dia juga di bawah, mungkin secara materi mungkin lebih kurang dari kita, dia tetap bersyukur juga, amin. Yang di atas kita juga, ya kan? Jadi jangan diukur-ukur begitu. Yang paling kesini yang paling bawah terus kan. Itu menjadi apa? Menjadi intimidasi, ya kan? Saudara tahu, ini saya dapat konsep pemahaman ini justru dari Gaby, tau nggak? Saya ngomong, dia cerita sama maminya, jadi katakanlah dia mungkin yang menolong seorang teman, ya kan? Jadi mami bilang, kayak Gaby harus bersyukur. Ya memang dulu kita kan enggak sampai sejauh itu. Ternyata anak-anak itu jangan anggap remeh loh. Dia bilang, kok bersyukur akar memangnya ukur-ukuran begitu. Kesian dong nanti di bawah seakan-akan jadi perbandingan, ya kan? Saya waktu dapat ini satu-satu hal yang saya terima loh. Makanya sekarang saya bagikan. Jadi ucapan syukur kita nggak bisa banding-bandingkan. Paling kesian nanti paling bawah, nggak bisa bersyukur terus dong. Menjadi tolong ukur perbandingan kan. Nah, hari ini saudara lihat ya, kita bisa tetap menjadi berarti karena Tuhan. Itu sebabnya dua hal yang saya simpulkan hari ini, iman dan sikap hidup. Sikap hidup bagaimana yang harus kita nyatakan sebagai orang beriman. Poin ke-30, sikap hidup yang rela kehilangan hak karena Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kadang-kadang karena Tuhan kita dicurangi, akhirnya kita ya enggak bisa berdaya lah, nggak apa-apa. Hak kita sudah ditanggung oleh Tuhan, bahkan Dia berikan upah bagi kita. Amin. Yang ke-31, sikap hidup bagaimana yang harus kita nyatakan lewat sikap iman kita sebagai orang beriman. Sikap hidup yang menyadari hidup menjadi berarti karena Yesus. Amin. Jadi bukan karena ukuran-ukuran tertentu, materi yang buat kita berarti, enggak, saudara. Ya kan, saudara mau pakai emas palsu kah, emas asli kah, emas Joko kah, sampai di Jakarta berubah emas jadi abang, kan? Terserah, itu nggak ada ukuran, amin. Yang perlu hidup kita tahu hanya karena Tuhan, hidupku menjadi berarti. Saya percaya inilah sikap beriman itu, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.